Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman dan anak-anakku pelajar kelas 7 SMP dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Tentunya kalian dalam kondisi yang sehat, saya berharap seperti itu. Dan kalaupun pada kesempatan kali ini ada di antara kalian yang mungkin sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan. Kalaupun ada yang kebetulan tidak bisa hadir, ya, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, kini kita masuk pada program belajar di rumah kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTV Langka Padane Kebanggaane Kita KB. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nanti kita dengan Al-Quran ini akan belajar bagaimana sih hebatnya orang yang memiliki ilmu pengetahuan, bagaimana Allah mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi, saya ingatkan terlebih dahulu, silakan bagi kalian untuk disiapkan alat tulisnya. Barangkali ada ballpoint, buku catatan, juga buku-buku penunjang. Biasanya dari sekolah ada buku paket yang dipinjam oleh perpustakaan. Jika mungkin ada buku LKS yang dibagikan secara gratis oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon melalui sekolah masing-masing. Ini terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang sudah memudahkan anak-anak belajar dengan secara gratis membagikan LKS, sehingga sangat menunjang sekali untuk kelancaran proses pembelajaran di rumah. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari Quran Surat Mujadalah dalam 2 sesi. Sesi yang pertama kita akan bahas tentang memahami isi kandungan Al-Quran dan juga bagaimana cara menjelaskan Al-Quran atau mempraktekkan isi-isi kandungan dalam Al-Quran. Yang sesi kedua berikutnya nanti kita akan bicara tentang tajwid. Ya, kita akan bicara tentang tajwid. Baik, saya mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap hidup sehat di rumah saja. Ya, juga ikuti protokol kesehatan. Terbiasa mencuci tangan, makan makanan yang sehat, juga cukup istirahat, dan jangan lupa kalau mau keluar pakailah masker. Oke, baik. Apa yang akan kita terima pada kesempatan kali ini? Ini adalah tujuan pembelajaran. Ya, perhatikan anak-anak. Yang pertama, memahami makna Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, siswa mengamalkan pesan cinta dari Allah yang dituangkan dalam Al-Quran Surat Mujadalah. Dan tujuannya lagi adalah kalian mampu memahami hukum tajwid, yaitu Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah yang ada pada Quran Surat Al-Mujadalah. Ini nanti kita akan bahas. Untuk itu, kepada Bapak Ibu, ya, orang tua siswa silakan mendampingi anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti kita bersama belajar ini, dan seandainya suatu saat anak-anak bertanya sama orang tua juga bisa menjawabnya. Baik, anak-anak, mengawali kegiatan ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan masuk memahami makna Quran Surat Mujadalah ayat 11, membaca pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Baik.
Perhatikan anak-anak. Di sini mohon maaf kalau ada tampilan depannya ada qaf itu karena tiba-tiba masuk ya. Sebetulnya di situ langsung ya ayyuhalladzina amanu anak-anak. Kalau kalian tadi lihat di layar ada qaf itu ya. Nah, itu sebenarnya langsung ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-Quran ini merupakan bagian dari Quran surat Al-Mujadalah, sehingga di sini tertera Al-Quran surat Mujadalah ayat 11. Anak-anak, kita akan mengartikan, saya akan baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebelum kita membahas materi ini, kita akan coba mengartikan per kata. Anak-anak, ya ayyuhalladzina amanu artinya hai orang-orang yang beriman. Ini jadi yang sedang kita bicarakan, yang diajak bicara. Al-Quran ini mengajak bicara kepada semua orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, idza qila lakum. Saya akan coba kembali lagi. Ya. Idza qila lakum, apabila diucapkan kepadamu, tafassahu, melebarlah. Ya, cung geser si cung. Ya, atau memberi kesempatan agak minggir sedikit. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi, dalam tempat, fafsahu, maka luaskanlah, lebarkanlah, geserlah. Ya. Kenapa? Karena nanti yafsahillahu lakum, karena Allah akan juga melebarkan, meluaskan bagi kalian. Yang diajak bicara adalah orang yang beriman di sini. Maka orang beriman itu orang yang memiliki potensi untuk siap berbuat apapun, kebaikan apapun sudah siap orang beriman itu. Tetapi bagaimana berbuat baiknya? Di antaranya adalah idza qila lakum tafassahu. Apabila dikatakan bergeserlah, meluaslah, ya, itu salah satu cara orang beriman berbuat baik. Kenapa? Karena untuk bergeser itu bagi orang yang sudah mempunyai kedudukan, misalnya kita duduk di satu tempat pada saat Jumat, lalu ada orang datang, kayaknya kita susah sekali untuk duduk, untuk bergeser. Ya, sehingga seandainya kalian mampu untuk bergeser, maka itu sangat istimewa sekali. Nah, ada seorang ulama mengatakan yang dimaksud dengan bergeser, meluaskan, itu adalah juga meluaskan rizkinya, meluaskan hatinya, meluaskan apapun yang bisa dibantu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, misalnya ketika pelajaran PAI biasanya ada kelompok belajar, lalu kita dibagi, maka jangan sampai, Bapak, saya nggak mau dengan si Anulah. Jangan. Kita harus siap dengan siapapun. Ya, harus bisa bergaul dengan siapapun. Atau misalkan pada saat pembagian tugas itu anak tidak hadir. Walaupun sebetulnya ini bagi guru sebetulnya sudah ada catatan, misalkan pada kesempatan itu ada misalkan namanya Asep tidak hadir karena halangan sakit, misalnya ditulis di situ nanti Asep kelompoknya kelompok 5 misalkan. Tapi ketika hadir,
Nah, maka nanti langsung diarahkan. Nah, kalian harus nerima. Tapi seandainya guru lupa mencatatnya, lalu Asep ini datang, Pak, saya belum dapat kelompok, silakan kamu cari yang kamu bisa. Nah, kalian jangan enggak mau aja. Ya, ini bagian dari cara orang beriman berbuat baik. Begitupun seandainya ada teman kalian sedang susah, dihiburlah. Ya, dalam kehidupan yang lebih luas, kita lihat sekarang ini banyak sekali orang yang berbagi pada saat COVID-19 ini, ada yang ngasih makanan dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari apa yang diajarkan dalam Quran surat Al-Mujadalah. Maka, bagi kalian yang sudah memahami betul betapa hebatnya orang yang berbagi, karena menurut seorang ulama mengatakan, ketika orang mampu berbagi, ketika seseorang mampu berbagi dengan orang lain, maka yang diluaskan itu nanti bagi orang yang berbaginya itu, diluaskan rizkinya, dilipatkan hatinya, di kemampuan ilmunya bertambah, di akhiratnya juga di surga jadi dilapangkan, di kuburnya dilapangkan, itu janji Allah. Dan ini yang harus bisa melakukan adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman, saya kira ini tidak mungkin. Ini istimewanya. Baik. Berikutnya kita akan masuk ke wa idza qilang suzu fang suzu. Apabila diperintahkan untuk berdiri, maka berdirilah. Biasanya dalam sebuah forum itu mohon Bapak dan Ibu, anak-anak untuk berdiri sejenak, berdiri. Atau ketika kita masuk ke suatu forum, lalu ada yang meminta berdiri, atau mungkin kita sudah berada di satu tempat, ya, ada orang lain, misalkan tokoh, lalu meminta untuk berdiri, mohon berdiri, karena ada kehadiran seorang, misalkan presiden atau apa, kita berdiri. Ya, ini wa idza qilang suzu fang suzu. Terus yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu, Allah akan mengangkat alladzina, orang-orang amanu yang beriman. Ini kita kembali lagi, yang dibicarakan adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tadi sudah orang yang beriman itu diajarkan untuk membagi, tenggang rasa, menghormati, toleransi. Kita akan masuk ke orang yang beriman, derajatnya akan meningkat apabila disertai juga dengan kepemilikan ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Kenapa? Karena iman itu potensi orang untuk melaksanakan sesuatu kebaikan. Orang yang beriman itu dia meyakini bahwa Allah itu ada dengan Rahman dan Rahim, kasih sayang. Lalu dia meyakini bahwa Allah juga sudah menciptakan malaikat untuk membantu dirinya agar kita selalu hidup sehat, agar kita selalu hidup bahagia dunia dan akhirat. Misalkan kita lihat malaikat Malik, ya, itu yang terkenal katanya ganas sekali. Malaikat Malik itu udah bahkan, ya, malaikat Malik ini termasuk mungkin kata anak-anak sih malaikat yang paling ditakuti. Apa? Kenapa ada malaikat Malik yang ciptakan gambarannya seakan-akan serem sekali? Itu maksudnya membantu kita agar kita tidak tertarik dengan neraka. Jadi Allah menciptakan malaikat itu untuk manusia. Ada di sini adalah namanya Raqib, Atid. Malaikat Raqib itu sangat cepat kalau kita mau keinginan, saya mau sholat, langsung ditulis. Bahkan terus diomongin kita ini suruh sholat. Malaikat Atid, ada seseorang yang misalkan mau berbuat sesuatu yang salah, tidak mau mencatat. Dia ngomong, kamu jangan berbuat seperti itu. Kamu jangan berbuat seperti itu. Tapi kalau orang itu tetap saja berbuat, barulah dicatat. Orang beriman meyakini bahwa malaikat seluruhnya membantu dirinya agar dirinya hidup di dunia bahagia dan hidup di akhirat bahagia. Begitupun orang beriman dikasih panduan oleh Allah berupa kitab. Ini juga harus dipelajari ini. Kita tidak sembarangan bisa memahami Al-Quran, harus dengan ilmu. Ya, kita dikasih panduan. Kita juga dikasih seorang nabi yang menjelaskan Alkitab ini, yang menjelaskan Al-Quran ini bagi umat Islam kepada kita. Nah, kita juga diajarkan bahwa ingat tujuan akhir kita adalah nanti ada kiamat. Dan setelah itu
kita juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, tadi sudah saya sampaikan betapa hebatnya orang yang memiliki ilmu, maka kita harus benar-benar yakin karena ilmu dengan iman itu berbatu maka menghasilkan akhlak. Maka ada yang mengatakan kalau orang berilmu dengan orang yang beriman itu kalau sudah bersatu, akhlaknya istimewa sekali. Maka kalau dia mengatakan akhlak itu lebih dulu atau ilmu, ya akhlak itu merupakan pengejawantahan dari ilmu. Maka dia mengatakan ilmu itu, akhlak itu lebih istimewa daripada ilmu. Anak-anak yang berbahagia, jangan kemana-mana karena program belajar di rumah akan kembali sesaat lagi. Dan anak-anakku yang berbahagia, kita masih dalam program belajar di rumah kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan RCTV Langkapadane Kebanggaan Kita KB. Anak-anak, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita akan masuk materi tentang hukum alif lam syamsiah dan lam qamariyah. Kita akan baca lagi, lalu nanti kita bahas satu persatu. Baik, mari kita ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian anak-anak ketika ta'awudz ya. Ini ada yang ta'awudznya agak, yang menurut saya ini tidak konsisten. Ada yang begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak konsisten. Coba perhatikan. A'udzu billahi minasy syaitan. Itu panjang sekali. A'udzu billah, hebat. Ya, tapi ketika to panjang sekali. Namanya ini tidak konsisten. Maka diulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik ya. Kita akan masuk. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita akan bahas tentang al-syamsiyah dan al-qamariyah. Ya. Perhatikan di sini al-syamsiyah dan al-qamariyah kita akan bahas. Al adalah alif dengan lam. Ya. Seperti di sini ada malikin nas. Malikin nas, maaf. Malikin nas. An-nas itu di depannya ada alif dengan lam. Itu namanya alif lam. Wal yaumil, alif lam. Ya. Jadi jangan sampai kalian salah paham dengan alif lam. Alif lam yang dimaksud di sini, perhatikan. Ada penjelasannya di sini. Tadi mana ya? Ya. Di Al-Qur'an yang pertama, al-majlis. Al-majlis. Tuh, fil majalis. Ya, itu juga ada alif lam. Maka baik anak-anak, kita coba perhatikan perbedaan antara kata-kata berikut ini. Yaumiddin
dengan Rabbil Alamin. Terlihat di situ ya. Yaumiddin dengan Rabbil Alamin. Yaumiddin itu setelah alif lamnya ada tasydid. Kenapa ada tasydid anak-anak? Karena ada tasydid itu lam suaranya dimasukkan ke dalam dal. Sehingga ada orang mengatakan ini adalah idgham samsiyah karena lamnya tidak berbunyi lalu dimunculkanlah tasydid. Sementara yang kedua Rabbil Alamin lamnya terdengar. Rabbil jelas sekali. Ya. Maka apa sih perbedaan yang mudah antara alif syamsiyah dengan alif qamariyah? Yang mudah perbedaannya adalah kalau alif syamsiyah itu alnya tidak terdengar ketika dibunyikan. Setelah alnya ada tasydid. Kenapa ada tasydid? Karena itu bukti bahwa suara lamnya masuk ke suara huruf berikutnya. Sementara kalau yang al-qamariyah suara lamnya jelas, maka ada yang mengatakan namanya adalah idhar qamariyah. Idhar itu jelas, ya. Jadi idhar qamariyah itu berarti alnya dibaca jelas. Baik, anak-anak, coba sekarang ini ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Coba di situ ada Ar-Rahmani. Itu termasuk alif lam apa itu? Itu termasuk alif lam. Betul, syamsiyah. Karena di situ lamnya Ar-Rahmani tidak terbaca. Ya, langsung ke ra. Maka itu adalah alif syamsiyah. Ar-Rahimi juga alif lam syamsiyah. Oke, di bawahnya Malikin Nas. Itu juga alif lam syamsiyah. Allahus Samad. Berikutnya wal 'adiyati dhabha. Lamnya jelas. Wal yaumil mau'ud. Jelas juga lamnya. Wa hadzal baladil amin. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Itu juga jelas semua. Nah, ini perbedaan antara alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Kalau syamsiyah itu diidghamkan, dimasukkan suara lamnya sehingga muncul tasydid. Sementara kalau qamariyah itu jelas sehingga dibacanya kita kedengaran. Baik, anak-anak. Berikutnya kita lihat di sini, ya. Ada contoh minan nas. Ya, minan nas ini sama. Kenapa sih minan nas ini dikatakan sebagai alif syamsiyah? Karena seperti tadi dikatakan lamnya tidak dibunyikan tapi berubah menjadi tasydid. Bil ghaib juga sama. Ya. Silakan bagi anak-anak yang memiliki Al-Qur'an juz amma juga dibuka. Ini semuanya saya sengaja memang untuk kalian untuk memudahkan, ya. Anak-anak yang berbahagia, kita sudah tahu perbedaan antara alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Yang pertama, alif lam syamsiyah itu apabila dibunyikan lamnya tidak terdengar karena masuk ke dalam huruf sesudahnya. Sehingga ciri-cirinya lamnya tidak dibaca dan ada syiddah atau tasydid. Sedangkan alif lam qamariyah lamnya terdengar jelas, ya. Lamnya terdengar jelas di situ sehingga lamnya ini akan berbunyi. Anak-anak, selanjutnya kita akan mencoba memberikan pertanyaan kepada kalian. Barangkali kalian sudah membuka Al-Quran juz ammanya, silakan dibuka. Baik, saya akan baca surat. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun itu bacaan apa itu? Alif lam apa itu? Oke, itu alif lam qamariyah tentunya. Kenapa? Karena di situ ada lamnya terbaca jelas, ayyuhal kafirun. Ya, lamnya terbaca jelas. Baik, saya akan bacakan lagi. La a'budu ma ta'budun. Ada di situ alif lamnya?
Tidak ada ya. La a'budu ma ta'budun, tidak ada. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ada enggak? Tidak ada. Lakum dinukum waliyadin juga enggak ada. Ya, jadi kita tahu ada alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah itu di sini diketahui karena selain kalian nanti mengetahui ciri-cirinya, juga nanti kita akan mengetahui definisi aslinya. Definisi aslinya yaitu kalian akan melihat di sini apa sih alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah itu? Ya. Alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang apabila bertemu dengan huruf to, sa, sod, ro, ta, za, zal, sin, nun, dal, shin, dho, dod, dan lam. Sementara kalau alif lam qamariyah itu apabila alif lam bertemu dengan hamzah, ba, ghin, ha, ya, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Ini definisi yang asli yang ditampilkan di beberapa buku tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Baik anak-anak, berikutnya kami akan coba ada beberapa soal yang ingin disampaikan berkaitan dengan Quran surat Al-Mujadalah, juga dengan berkaitan dengan alif lam syamsiyah. Yang pertama, perhatikan. Al-Quran surat Al-Mujadalah, coba kira-kira menurut kalian itu intinya apa? Coba lihat. Ya, tadi saya sudah sampaikan kan? Intinya apa? Oke, betul. Yang pertama apa? Bahwa seseorang diperintahkan oleh Allah untuk berbagi. Ya. Yang kedua, keimanan seseorang yang ditunjang dengan ilmu pengetahuan, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan terbentuk akhlak. Akhlak adalah pengejawantahan dari ilmu yang didorong oleh keimanan seseorang. Yang ketiga, ya, nanti di sini maaf. Yang ketiga, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk hidup bermasyarakat, saling membantu, menciptakan kedamaian. Itulah yang yang dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11. Berikutnya, saya akan coba tes untuk Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Ya. Silakan kalian cari dua kata yang berkaitan dengan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Baik. Ya. Betul? Kalau kalian menyebutkan ada alif lam yang pertama, itu tidak terdengar lalu ada syiddah, seperti di sini ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi itu terdengar, maka itu adalah Al-Qamariyah. Tapi kalau seandainya Ar-Rahman itu tidak dengar, maka itu adalah Al-Syamsiyah. Baik, anak-anakku yang berbahagia, mengakhiri perjumpaan kita kali ini, saya akan menyampaikan kembali bahwa ayo kita belajar dengan baik, hormati guru, jangan lupa kita selalu bersemangat untuk menuntut ilmu, bersemangat mencari ilmu, karena orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Karena orang yang berilmu itu didorong dengan keimanan akan terbentuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu adalah lebih baik. Maka al-adab fauqal ilmi. Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Kenapa? Kalau ilmu belum dilaksanakan, tapi kalau adab sudah dilaksanakan, maka akhlak lebih istimewa daripada ilmu. Maka terus belajar dan belajar dan belajar, dekati guru, sampai kapanpun usahakan kalian berminat untuk mencari ilmu dengan baik, agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selain itu, coba kalian praktekkan tentang Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah di rumah, ya. Lihat bukunya, juz amanya dilihat lagi, lalu dibaca dan dibaca, dilihat. Di situ ada perbedaan antara Al-Qamariyah dengan Al-Syamsiyah.
Baiklah anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan belajar kali ini dapat bermanfaat untuk kalian, ya. Karena saya sampaikan tadi bahwa apa yang kita sampaikan tadi sangat bermanfaat buat kalian, sehingga kalian saya berharap bisa melaksanakannya dengan baik, dan juga apapun yang kalian lakukan untuk melaksanakan pelajaran kali ini harus diniati karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali lagi berkaitan dengan Quran surat Mujadalah ayat 11 tadi. Saya katakan bahwa kalau ada orang mengatakan apakah lebih baik akhlak dulu atau ilmu dulu, maka sebetulnya ini tidak bisa dipertentangkan ya anak-anak ya. Karena orang yang beriman tanpa ilmu juga tidak baik. Harusnya orang beriman itu haruslah didasari dengan akhlak. Kalau akhlaknya tidak baik, ya maka keimanan tidak akan muncul. Tapi maka maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Ilmu dengan iman ini menyatu. Sehingga harus kita memiliki selain iman yang kuat juga ditunjang oleh ilmu yang kuat. Ilmu ini thoriqah atau jalan untuk melaksanakan apa yang ada pada keimanan kita. Kalau seseorang punya iman tanpa ilmu, maka imannya adalah lemah, dan itu tidak baik tentunya. Baik, para pemirsa yang budiman, anak-anakku yang berbahagia, demikianlah program belajar di rumah. Saya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan tadi bermanfaat buat kalian semua, dan juga ini mudah-mudahan merupakan ibadah bagi kita semua, karena menuntut ilmu adalah kewajiban, ya, kewajiban sebagaimana sabda Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ya, zaman itu adalah kewajiban bagi kita, bagi orang Islam. Baik, mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup bersama dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap menjaga kesehatan, ya, berada di rumah agar kalian tetap menjadi sehat, dan jangan lupa kalian juga kalau keluar pakai masker sesuai dengan protokol kesehatan. Sampai jumpa dalam program belajar di rumah selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.